Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi beberapa pujian kita itu relate ya, itu pas dengan tema kita hari ini. Tadi di awal kita berbicara tentang bagaimana kita meluapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Lalu ada lagu Engkaulah mata air, ya kita mengatakan Tuhan itu bukan air mata ya, mata air. Karena dia adalah sumber kehidupan kita. Lalu ada pujian sampai akhir hidupku. Kita berkata, Tuhan aku ikut kehendak-Mu, aku ikut setia, aku mengikut Engkau karena Engkau mengenalku dan Engkau sungguh baik di dalam hidupku. Dan puji Tuhan hari ini kita kembali diingatkan tentang sebuah tema yaitu goodness of God. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-103. Hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103. Dan di dalam beberapa ayat, kita akan membaca beberapa ayat Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu ayat yang kedua, dan sampai ayat yang ke-14 nanti kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat yang kedua silakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 8. Lalu ayat ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia bersama, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Bukan sesuatu kata yang asing bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, bahkan hari ini pun kita mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin kita mengalami kebaikan Tuhan ketika doa kita dijawab, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, memelihara keluarga kita, menolong kita melewati masa sulit. Jadi mudah bagi kita untuk berkata, Tuhan itu baik sekali. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebaikan Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang asing, tetapi kita mengalaminya, kita melihatnya, dan kita merasakannya di dalam kehidupan kita. Namun terkadang Bapak Ibu, di tengah banyaknya persoalan hidup, semuanya memiliki persoalan hidup ya, di tengah persoalan hidup yang sering kita hadapi setiap hari, bahkan di tengah pilihan-pilihan hidup yang kita hadapi, tanpa sadar, kebaikan Tuhan itu bisa kita lupakan. Tanpa sadar, kita bisa lupa sama kebaikan Tuhan. Artinya apa? Kita masih percaya sama Tuhan. Kita masih tahu bahwa, oh ya Tuhan itu baik. Tetapi tanpa sadar, karena saking banyaknya persoalan hidup, kadang-kadang kita bisa lupa kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena realita yang terjadi adalah seorang psikolog Jerman bernama Hermann Ebbinghaus. Oke, di sini beliau melakukan satu penelitian Bapak Ibu tentang bagaimana manusia mengingat dan melupakan sesuatu. Jadi di dalam penelitian itu ada muncul satu konsep itu berbicara tentang sebuah memori, di mana memori manusia itu terbatas. Ada satu kurva kurva lupa. Jadi seiring berjalannya waktu, manusia itu akan cenderung melupakan informasi jika tidak diingat kembali. Jadi saking banyaknya informasi yang masuk, apa yang masuk di dalam pikirannya atau apa yang pernah diterimanya, itu kalau tidak diingat atau tidak diulang, maka perlahan demi perlahan memori itu akan hilang. Nah, ini adalah realita yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita juga sering melupakan hal-hal kecil ya di dalam hidup kita. Mungkin kita lupa tanggal ulang tahun kita mungkin, atau kita lupa bagaimana kita
Ketika dikasih jadwal di dalam melayani mungkin kita lupa, kalau tidak di reminder atau kita lupa, masih banyak hal-hal kecil lainnya yang kita lupakan. Nah ini kenapa? Karena ya penelitian manusia cenderung melupakan informasi seiring waktu jika tidak diingat kembali. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah realita manusia. Kenapa saya katakan tadi bahwa terkadang manusia itu bisa lupa tentang kebaikan Tuhan. Karena manusia punya keterbatasan di dalam memorinya. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Kenapa Bapak Ibu? Terkadang kita sudah terbiasa dengan berkat Tuhan ya. Kita terbiasa dengan kebaikan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika banyak persoalan, ya kita bisa lupa sama kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Kita lupa pada doa yang pernah Tuhan jawab. Kita lupa pada pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Atau kita lupa pada pemeliharaan Tuhan yang kita alami setiap hari. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bukan hilang ingatan ya. Tapi kita tidak benar-benar menyadarinya. Bahkan di saat-saat keadaan apapun kita lupa bersyukur. Karena kita lupa sama kebaikan Tuhan. Saking banyaknya persoalan yang kita hadapi. Jadi kecenderungan ini yang kita alami hari ini bukan hanya terjadi pada kehidupan kita zaman sekarang Bapak Ibu. Tetapi 2000 tahun yang lalu sebelum psikolog Herman menemukan penelitian ini, ternyata Daud juga menemukan satu penelitian. Bagaimana manusia itu melupakan kebaikan Tuhan. Dan penelitiannya itu dicatat di dalam Mazmur ini. Mazmur 103. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa sih maksud dari Mazmur 103? Mazmur ini ditulis oleh Daud untuk mereminder dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi Daud menulis surat ini untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa manusia itu mudah lupa. Hati manusia itu mudah melupakan sesuatu. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu kalau melihat kisah bangsa Israel, berkali-kali Tuhan tolong. 1000, ada pepatah mengatakannya, ada kalimat 1000 kebaikan kalah dengan 1 kesalahan. Bahkan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka pun tak terhingga. Tapi karena 1 kesalahan, mereka menderita di padang gurun. Apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Nah ini penelitian ini ditulis oleh Daud. Dia mencantumkan bagaimana hati manusia itu tidak stabil. Hati manusia itu tidak pada kondisi yang konsisten. Kalau kita melihat Tuhan itu baik, bahkan dalam keadaan apapun kita tetap akan melihat Tuhan itu baik. Tetapi manusia tidak seperti itu. Manusia gampang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan ketika dia mengalami hal yang sulit di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam Mazmur 103, itu Daud menulis sebuah pengingat kepada dirinya sendiri. Mengingatkan dia bahwa saya ini manusia terbatas. Karena saya terbatas, saya mau terus diingatkan akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Jadi dia menulis kebaikan Tuhan di dalam Mazmur 103. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur ini menjadi reminder buat kita hari ini. Menjadi pengingat bagi kita hari ini. Kita bukan hanya mengingat kebaikan Tuhan saat hidup kita baik. Kita bukan hanya mengingat kebaikan Tuhan saat doa kita dijawab. Saat hidup kita lancar luncur. Tapi mengingat kebaikan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Oleh karena itu saya akan bagikan bagi kita bagaimana kita menjaga hati agar tetap mengingat kebaikan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Yang pertama di dalam ayat 1-5 itu berbicara tentang ingatlah kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Kalau kita punya galeri foto atau di handphone kita biasanya tuh ada pengingat ya, foto 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Atau dia akan mereminder abadikan foto-foto yang sudah lama. Nah Bapak Ibu biasanya ketika kita melihat foto-foto kita yang lama, pasti kita, saya pernah seperti ini gitu. Waktu saya melihat foto saya yang kurus 2017, saya masuk STT 2017, itu saya kurus Bapak Ibu. Saya melihat foto saya. Oh ternyata saya pernah kurus ya.
Saya pernah seperti ini, saya pernah mengalami ini, saya pernah foto di Ampera dan lain sebagainya. Nah, saya melihat foto-foto itu, aduh ternyata Tuhan tuh baik ya. Ketika saya melihat foto itu Bapak Ibu, dan saya aplikasikan di dalam hidup saya hari ini, betapa perjalanan hidup saya dari 2017 sampai 2026, kebaikan Tuhan itu ada. Foto itu mengingatkan saya pada kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kita. Mungkin kita tidak semuanya kebaikan Tuhan kita tidak dapat abadikan di dalam sebuah foto, di dalam sebuah secara fisik. Mungkin kita akan mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud di dalam ayat 2, dia berkata seperti ini, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika dia mengingat kebaikan Tuhan, dia bilang, "Hai jiwaku." Dia bicara sama dirinya sendiri. Dia pada waktu itu dia sedang sendiri, pada saat itu dia sedang sendiri, tidak ada orang lain yang bisa diajak bicara. Lalu dia berkata kepada dirinya, "Hai jiwaku." Artinya apa Bapak Ibu? Ada inisiatif dari dirinya mengingat kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kan kita ingat kebaikan Tuhan tuh waktu hidup kita tuh lagi tidak baik-baik aja ya. Baru kita ingat Tuhan. Waktu hidup kita tuh lagi dalam kondisi yang terpuruk, baru kita ingat Tuhan. Tapi Daud tidak seperti itu. Dia tidak menunggu ada masalah dulu, ada problem dulu, baru dia ingat Tuhan. Tetapi secara istilahnya itu ada unsur kesengajaan, intensional untuk mengingat kebaikan Tuhan. Makanya dia berkata sama dirinya, "Hai jiwaku." Kenapa dia berkata hai jiwaku? Karena dia sadar bahwa jiwanya, hidupnya itu hatinya itu tidak mudah stabil. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan, hatinya dipenuhi dengan kelemahan, kelelahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika dia mengalami perasaan-perasaan itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berkata, "Hai jiwaku." Ketika dia kecewa, "Hai jiwaku, ingat Tuhan. Tuhan tuh udah nolong kamu." Ketika dia mengalami kelelahan, "Hai jiwaku, ingat Tuhan. Tuhan sudah baik untuk kamu." Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ketika dia berkata, "Pujilah Tuhan jiwaku, hai jiwaku," apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berkata, "Janganlah lupakan segala kebaikannya." Jadi ketika dia datang kepada Tuhan, dia berkata kepada jiwanya, dia bilang kepada dirinya sendiri, "Hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikan Tuhan." Artinya apa Bapak Ibu? Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak mengikuti perasaan-perasaan yang dia alami. Dia tidak menunggu karena dia sedang dalam kekecewaan. Dia tidak menunggu moodnya baik dulu. Hidupnya baik dulu, baru saya puji Tuhan. Saya happy dulu, baru saya memuji Tuhan. Tidak. Tetapi Daud mengatakan bahkan ketika dia dalam keterpurukan sekalipun, dia mengingatkan dirinya, "Daud, jangan lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu." Jadi ada unsur kesengajaan untuk mengingat Tuhan. Bukan nunggu sesuatu dulu, baru kita mengingat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kebaikan Tuhan yang dialami oleh Daud? Di dalam ayat 3-5 di situ dikatakan, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia menyembuhkan, Dia menebus hidupmu, Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, serta Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan." Jadi di dalam ayat-ayat ini Daud menulis betapa banyaknya kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu ketika dia di dalam masalah, ketika dia di dalam problem, ia mereminder dirinya sendiri. Ingatlah kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita diminta untuk mengingat kebaikan Tuhan, saya rasa kita tidak akan menyebutkan satu persatu ya. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan itu tidak terhingga. Benar ya? Kebaikan Tuhan itu tidak terhitung Bapak Ibu. Banyak sekali. Bahkan sampai hari ini di sepanjang hidup saya sampai tahun ini pun, kalau diminta, "Coba kamu buat daftar kebaikan Tuhan di dalam hidupmu." Saya tidak bisa hitung. Saya tidak bisa nomorkan kebaikan Tuhan itu. Karena kebaikan Tuhan itu terlalu banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebaikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang menolong Daud untuk melihat bahwa ternyata di dalam keadaan apapun,
Tuhan tetap baik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa mengingat kebaikan Tuhan itu penting di dalam hidup kita? Karena yang pertama tadi, Daud tahu bahwa hati manusia itu tidak dalam kondisi yang sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, hati kita ini tidak selalu dalam kondisi yang sama. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita khawatir, ada saatnya hati kita dipenuhi dengan sukacita, ada saatnya kita mengalami kekecewaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu menolong kita untuk tidak mengikuti apa yang sedang kita rasakan, tetapi mengingatkan hati kita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi Daud mengingatkan dirinya Bapak Ibu bukan untuk bernostalgia, seperti buka galeri tadi ya, kita bernostalgia. Tapi Daud mereminder dirinya tuh bukan untuk bernostalgia betapa baiknya Tuhan, tidak. Karena dia tahu Tuhan itu baik. Tetapi dia mengingatkan dirinya, dia berkata jangan lupakan kebaikan Tuhan. Artinya apa? Ia sedang menguatkan imannya. Karena kalau kita lihat perjalanan Daud Bapak Ibu, perjalanan Daud itu tidak mudah. Dia dikejar oleh musuh, dia mengalami kekecewaan, dia dihianati dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu dia mengalami iman. Imannya down. Lalu apa yang dia lakukan? Supaya imannya tetap kuat, supaya imannya bangkit lagi. Dia mengingat kebaikan Tuhan. Lalu, mengapa Daud mengingat kebaikan Tuhan? Supaya ia punya alasan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi, saya percaya sama Tuhan. Karena saya punya alasan. Karena Tuhan itu baik di dalam hidup saya. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, itu bukan hanya kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tetapi mengingat kebaikan Tuhan, itu supaya iman kita dikuatkan untuk menghadapi hari ini. Jadi Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu menolong kita. Supaya iman kita dikuatkan hari ini. Saya tidak tahu pergumulan-pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi. Bagaimana kondisi hati Bapak Ibu hari ini. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tapi bagaimana supaya kita tetap percaya kepada Tuhan? Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan menolong, maka hari ini juga Tuhan akan menolong. Kalau kemarin Tuhan menyertai, maka hari ini juga Tuhan akan menyertai. Jadi kebaikan Tuhan itu mengingatkan, menguatkan iman kita untuk menghadapi hari ini dan juga hari esok. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Selalu punya alasan untuk bersyukur. Kemudian kita selalu punya alasan untuk percaya kepada Tuhan. Lalu kita punya alasan untuk memuji Tuhan. Jangan tunggu hati kita baik dulu, baru kita percaya sama Tuhan. Baru kita memuji Tuhan, baru kita bersyukur sama Tuhan. Tidak. Tetapi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka itu akan menolong kita untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun, percaya dalam keadaan apapun, dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Inilah yang dinamakan goodness of God. Kebaikan Tuhan itu tidak diukur dari apa yang kita rasakan. Tetapi kebaikan Tuhan itu diukur dari bagaimana kita mengingat kebaikan itu di dalam setiap musim hidup kita. Sehingga kita dapat menjaga hati kita untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjaga hati kita, mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Yang kedua adalah nikmatilah hadiratnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa semua kebaikan yang kita terima dari Tuhan, itu kita patut syukuri ya. Benar ya? Ketika doa kita dijawab, kita bersyukur. Ketika Tuhan kasih jalan keluar, kita bersyukur. Semuanya kita syukuri. Hal-hal yang baik yang terjadi di dalam hidup kita. Tentu Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu dapat terlihat dari apa yang kita terima. Benar ya? Kebaikan Tuhan itu kita dapat melihatnya dari apa yang sudah kita terima. Tetapi pada bagian ini, Daud tidak berbicara tentang apa yang ia terima dari Tuhan. Tadi dia menerima banyak hal. Dia menerima penebusan, dia menerima kesembuhan, dia menerima pertolongan Tuhan. Banyak hal yang diterima oleh Daud. Tetapi di dalam ayat ini Bapak Ibu, dia berkata nikmatilah hadiratnya. Artinya apa? Daud tidak berkata jangan hanya menikmati berkatnya. Jangan hanya menikmati apa yang sudah Tuhan kasih. Yang kelihatan, yang kamu rasakan. Tetapi yang kita nikmati apa? Pribadinya. Kita tidak hanya menikmati berkat Tuhan. Tapi kita menikmati pribadi Tuhan.
Makanya di dalam ayat ini Bapak Ibu, di dalam ayat 8, Daud berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Di dalam ayat ini, Daud tidak menjabarkan berapa berkat-berkat Tuhan, tetapi dia hanya tertuju pada karakter Tuhan. Jadi di dalam ayat 8 ini adalah siapa Tuhan bagi dia. Kenapa sih saya harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena saya tahu karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu apa? Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu berlimpah kasih setia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus bertumbuh Bapak Ibu. Jangan stuck di tempat. Tapi hubungan itu harus terus bertumbuh. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita terus bangun di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak hanya mengenal Dia dari apa yang kita terima, dari apa yang Dia berikan kepada kita. Tapi kita mengenal Tuhan itu karena pribadinya. Banyak kan orang, kamu kenal gak sama Tuhan Yesus? Iya, saya kenal Tuhan Yesus menolong saya, memberkati saya. Bukan hanya itu, tapi kita mengenal Tuhan karena karakternya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi di dalam ayat ini, Tuhan mau kita bukan hanya menikmati berkat-Nya, tapi kita juga menikmati hadirat-Nya. Hadirat-Nya di sini adalah kita menikmati karakter Tuhan, menikmati pribadi Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu ketika kita duduk dengan seseorang yang kita kasihi. Mungkin Bapak Ibu pernah nongkrong atau kita hanya duduk dengan orang yang kita kasihi. Kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak bahas sesuatu hal yang besar. Tapi kita menikmati kebersamaan dengan orang itu. Nah, Tuhan juga pengen seperti itu. Kita jangan hanya selalu datang kepada Tuhan karena kita butuh sesuatu. Jangan datang kepada Tuhan untuk bawa daftar permintaan doa kita. Jangan hanya datang atau menyembah Tuhan ketika kita menerima sesuatu. Tetapi Tuhan juga rindu. Ya, kamu menikmati hadiratku. Kamu ngobrol denganku. Kita menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Bukan ketika ada berkat-Nya baru kita nikmati. Tapi kita menikmati pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun musim hidup kita, jangan ukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita terima atau dari keadaan yang kita alami. Tetapi mari kita melihat kebaikan Tuhan itu karena siapa Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana karakter Dia di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa? Keadaan kita bisa berubah. Benar ya? Keadaan kita bisa berubah. Tapi satu hal yang tidak berubah. Apa? Tuhan. Tuhan tidak berubah. Karakter Tuhan tidak berubah, Bapak Ibu. Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap pengasih. Tuhan tetap panjang sabar. Tuhan tetap berlimpah kasih setia. Keadaan kita boleh berubah, tapi karakter Tuhan tidak boleh berubah. Oleh karena itu di dalam Mazmur 103 ayat 13-14 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingin ingat bahwa kita ini debu. Sama seperti pujian yang sampai akhir hidupku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan kenal hidup kita, Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu seluk-beluk hidup kita, apa yang ada di dalam hati kita Tuhan tahu. Karena apa? Ya karena karakternya, pribadinya itu tidak berubah. Keadaan kita boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga hati kita supaya tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Yang ketiga adalah kita meresponi kebaikan Tuhan itu dengan penyembahan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Daud menyadari siapa Tuhan dan kebaikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupnya, yang dilakukan oleh Daud adalah dia kembali berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, ketika dia menulis daftar kebaikan Tuhan dan menulis bagaimana karakter Tuhan, dia kembali berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia merespon kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan itu dengan apa? Dengan penyembahan.
Dan penyembahan yang dilakukan Daud itu bukan hanya seorang diri Bapak Ibu. Dia tidak berkata kepada dirinya sendiri. Tetapi di dalam ayat, kalau kita baca di dalam ayat 20-22, dia mengajak malaikat, dia mengajak segala bala tentara, dia mengajak segala bangsa untuk menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, respon kita terhadap kebaikan Tuhan, itu kita respon dengan apa? Dengan penyembahan. Kita tidak menyembah supaya Tuhan menjadi baik. Tetapi kita menyembah karena apa? Karena Tuhan sudah baik. Penyembahan yang kita lakukan, pujian yang kita naikkan, itu bukan supaya Tuhan menjadi baik bagi kita. Tetapi untuk apa semuanya itu? Itu adalah respon hati kita. Bapak Ibu, setiap pujian yang kita naikkan, kita nyanyikan, kita lakukan, itu adalah respon penyembahan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Dan Tuhan layak menerima penyembahan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semakin Daud mengingat kebaikan Tuhan, maka semakin hatinya dipenuhi oleh penyembahan. Jadi ketika kita semakin mengingat kebaikan Tuhan, maka hati kita juga akan semakin dipenuhi dengan penyembahan. Jadi penyembahan itu adalah respon hati kita ketika kita menyadari siapa dan betapa baiknya Dia di dalam hidup kita. Oleh karena itu yang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penyembahan itu tidak hanya bergantung pada apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi penyembahan itu kita lakukan karena kita tahu siapa Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kebaikan Tuhan itu selalu menjadi alasan kita untuk selalu memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 2 selalu berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya suka dengan ayat ini Bapak Ibu. Saya juga terus mereminder diri saya dengan ayat ini. Jadi ketika ayat ini saya baca, saya renungkan, ya kan saya akan mengingat, ya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ketika dalam keadaan apapun, ketika dalam situasi sulit apapun, saya akan mengingat, oh ya, hai jiwaku jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena slide selanjutnya. Tuhan sudah baik, Tuhan tetap baik, dan Tuhan akan selalu baik. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, tapi kita juga berbicara tentang Tuhan itu. Jadi apapun setiap musim hidup kita, katakan kepada diri kita, Tuhan sudah baik di masa lalu, dan Tuhan tetap baik di masa sekarang, dan di masa yang akan datang, Tuhan akan selalu baik. Nah, karena itu seperti tema bulanan kita bulan ini, kita menyanyikan hadirat Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam hidup kita.